Pemirsa, polisi bergerak cepat akan keresahan warga yang kosongnya minyak goreng di pasaran. Tim gabungan di Jember menemukan ribuan karton minyak goreng yang menumpuk dan belum dijual oleh distributornya. Gudang minyak goreng disidak oleh tim gabungan di Jalan Toko Umar, Jember, Jawa Timur. Petugas menemukan ribuan karton minyak goreng yang menumpuk dan belum dijual oleh distributornya. Namun pemilik mengaku minyak goreng ini bukan untuk dijual ke toko karena kemasannya per karton 18 liter. Tidak hanya di Jember, di Cianjur, Jawa Barat, tim kepolisian juga mencurigai adanya penimbunan minyak goreng. Tim kepolisian di Kalimantan Tengah juga akan menindak tegas pelaku yang menimbun minyak goreng. Ombudsman menemukan dugaan penimbunan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan di pasar. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika. Selamat siang, Pak YK. Selamat siang, Wilson. Apa kabar? Sehat selalu ya? Kabar sehat selalu, Pak. Pak, ini bagaimana dengan penimbunan minyak yang ternyata ditemukan di mana-mana dengan berbagai alasan? Ada yang bilang karena harganya masih lama, lalu ada yang bilang karena memang belum dapat subsidi dari pemerintah. Lantas apa yang harus dilakukan? Oke, baik begini Wilson. Hari Senin Selasa kemarin kami menerjunkan seluruh asisten ombudsman di 34 kantor perwakilan untuk memonitor ketersediaan dan juga harga minyak goreng baik di retail modern maupun di retail tradisional. Hasilnya berdasarkan informasi yang dikumpulkan, itu ada 3 respon masyarakat dalam menyikapi tingginya harga minyak goreng. Yang pertama adalah adanya penimbunan. Yang kedua adanya penyusupan. Jadi minyak goreng yang harusnya dijual di pasar retail itu ternyata oleh oknum dikeluarkan dan dijual ke toko-toko retail tradisional, karena di retail modern pengawasannya lebih kuat, dapat dimonitor dengan cepat, dan di situ dilarang untuk menjual harga melebihi dari HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang ketiga adalah yang jelas adalah panic buying. Panic buying ini disebabkan karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga minyak goreng yang terjadi di pasar tradisional dengan harga minyak goreng yang terjadi di retail modern. Adanya gap yang tinggi membuat masyarakat melakukan rush yang tadinya belum perlu untuk berbelanja minyak goreng karena masih ada stok, lantas berbondong-bondong untuk membeli minyak goreng melebihi kebutuhannya. Dan bagaimanapun juga karena sasaran rush ini adalah pasar-pasar modern dengan jumlah supply yang tentunya sangat terbatas. Ketika ada permintaan yang sangat melonjak, otomatis terjadi kelangkaan di sana. Baik. Catatan ombudsman, kelangkaannya ini berarti masih kelangkaan yang sifatnya semu, karena sebetulnya minyak goreng tersedia di pasar tradisional, tetapi harganya masih relatif tinggi, berkisar antara 16.000 sampai 32.000 per liter. Baik, pemerintah lantas harus apa ini Pak? Mengingat saat ini memang harga minyak cukup tidak merata, entah itu di pasar tradisional juga dengan di minimarket. Apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga harga ini bisa segera merata secepatnya Pak, agar tidak terjadi ketimpangan harga? Oke, Wilson, perlu diketahui bahwa kebijakan pemerintah yang saat ini diambil berupa penerapan domestic market obligation sebesar 20% dan juga domestic price obligation yang tadi sesuai dengan HET yang tadi telah disampaikan. Nah, intervensi ini melekat kepada produsen CVO. Nah, kalau kita lihat dari supply chain-nya, dari CVO kepada minyak goreng ini, sampai di masyarakat melibatkan banyak pelaku usaha. Sebelum adanya intervensi ini, barang sudah ada di produsen minyak goreng, ada di distributor agen. Nah, ketika diintervensi di sini, otomatis barang ini kan sudah ada dengan harga yang lama. Nah, ini yang terjadi. Kenapa ada 2 ahlisme harga di pasar?
Baik, bagaimana dengan motif penimbunan ini? Sebenarnya apa motif penimbunan dari pengusaha-pengusaha dan juga oknum-oknum ini, Pak YK? Dalam 2 minggu dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari, pemerintah mengeluarkan 3 kebijakan. Jadi mungkin mereka berpikir akan ada perubahan kebijakan lagi, oleh karena itu Ombudsman memastikan bahwa kebijakan yang sekarang ini tidak berubah lagi, sehingga diharapkan sebetulnya motif penimbunan ini akan merugikan, karena tren harga bukan mau menuju kepada harga yang semakin tinggi, tetapi harga yang semakin turun mengikuti harga HET. Nah, tentunya ada barang yang masih barang lama. Saya juga sudah menyampaikan ke Satgas Pangan agar ini diberikan keleluasaan, jangan dianggap sebagai tindakan melawan hukum, tetapi ini harus segera keluar bagaimanapun karena pemerintah tidak bisa mengganti rugi dari barang yang sudah ada tersebut. Tapi sebenarnya untuk akibat penimbunan ini kerugiannya apa saja sih Pak? Selain kelangkaan minyak goreng di pasar, apakah juga berdampak kepada ekonomi warga ataupun pengusaha yang bergelut di bidang minyak goreng? Catatan kami dari 34 provinsi yang memberikan data terkait penimbunan ini tidak banyak, Wilson. Hanya ada 3 titik di Aceh, di Lampung, dan juga di Jawa Timur. Nah, ini terjadi karena sebetulnya tadi mungkin pelaku usaha secara positifnya masih membaca, tapi saya yakin penimbunan ini tidak akan lama karena pemerintah sudah tegas dan barang juga kalau ditimbun terlalu lama juga tidak baik. Gitu. Baik. Lantas kalau warga sendiri dari sisi warga sebaiknya melihat ini seperti apa Pak? Karena kita lihat juga kok tidak semua pasar masih belum mengikuti aturan pemerintah. Jadi warga sendiri bingung seperti apa harus menanggapi hal ini. Oke, Wilson, kalau kita lihat perkembangan harga minyak goreng dari sejak 2019, ini terus mengalami peningkatan hampir 45%. Sebelum adanya kebijakan HET ini, sebetulnya masyarakat membeli dengan harga minyak goreng yang sudah relatif mahal. Nah, akan tetapi dengan adanya harga yang baru ini membuat masyarakat menjadi ada 2 pilihan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat tidak perlu melakukan panic buying, karena harga tidak akan lebih dari sebulan yang akan datang, pasti sudah normalisasi mengikuti harga HET. Nah, nampaknya kita harus memberikan keleluasaan dulu untuk para distributor menghabiskan. Nah, memang terjadi beberapa kelangkaan karena tadi proses distribusinya sempat terganggu dengan adanya kebijakan yang baru ini. Baik, terima kasih Pak YK. Kita harapkan semoga oknum-oknum yang menimbun minyak ini bisa langsung segera ditindak agar tidak ada penimbunan dan tidak ada kelangkaan di pasar dan semoga warga juga tidak panik buying untuk membeli minyak goreng. Terima kasih Pak YK, sehat selalu Pak.